Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Thumma qala Allah ta'ala, thumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, thalathun man kunna fihi wajada halawatal iman, ayyakuna Allah wa rasulahu ahabba ilaihi mimma siwahuma, wa ayyuhibbul mar'a la yuhibbu illa lillah, wa ayyakraha ayyauda fil kufri kama yakrahu ayyuzafa finnar. Sadaqa Rasulun Nabiyul Karim. Telah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada tiga macam ketika ada pada diri seseorang. Dia akan merasakan manisnya keimanan. Adalah Allah dan Rasulnya lebih dicintainya dibandingkan dengan yang lainnya, dan mencintai sesuatu kecuali hanya karena Allah, dan membenci kekufuran atau maksiat setelah dia beriman, seperti membenci dirinya dilemparkan ke dalam api neraka. Hadis riwayat Imam Bukhari dari Anas bin Malik. Pertama, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada siang hari ini kita sama-sama bisa hadir di masjid ini dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian selawat dan salam sama-sama kita sampaikan buat junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu pengurus masjid raya yang sama-sama terhormati, bapak-bapak, ibu-ibu jamaah zuhur yang rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada siang hari ini, sebelum kita melaksanakan salat fardu zuhur berjamaah, akan kita sampaikan kajian zuhur kita dengan judul Halawatul Iman. Dalam bahasa kita adalah manisnya keimanan. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, salah satu rahmat yang terbesar yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita, yang tidak bisa kita nilai dengan nilai materi dunia ini, adalah nikmat keimanan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu, sepantasnya kita mensyukuri dengan syukur yang luar biasa keimanan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Dalam Al-Quran pun dikatakan, sekiranya orang yang kafir itu lalu dia mati dalam keadaan kafir atau kufur,
ingin menembus dirinya terhadap azab yang diberikan Allah dengan emas sepenuh langit dan bumi, ini tidak bisa. Maka luar biasa besar nikmat iman itu nilainya. Maka salah satu yang ingin kita cari sebenarnya dalam hidup ini adalah kita ingin merasakan manisnya keimanan. Kaum muslimin, kaum muslimat sidang jamaah zuhur yang dirahmati Allah. Dalam hadis dari Anas bin Malik, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari tadi, Rasulullah menyampaikan kepada kita bahwa dalam hidup ini ada 3 macam. Ketika kita miliki yang 3 macam itu, kita akan merasakan manisnya keimanan. Jamaah yang dirahmati Allah, apa sebenarnya dikatakan dengan manisnya keimanan itu? Manisnya keimanan itu dikatakan kelezatan, kenikmatan dalam beribadah, dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga sekaligus menjauhi maksiat. Jadi orang beriman itu dia akan merasa lezat, merasa nikmat baginya ketika dia menjalankan ketaatan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam kondisi apapun, dan juga dalam rangka menjauhi maksiat. Jamaah rahmati Allah, dengan demikian maka orang yang akan merasakan manis keimanan itu yang dalam bentuk kenikmatan spiritual. Kenikmatan spiritual itu dikatakan dengan perasaan kebahagiaan, kedamaian, ketentraman yang dimiliki oleh seseorang yang ada di dalam hatinya karena dia terhubung dengan yang maha besar karena iman dan amal ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dia akan merasakan lezatnya keimanan, nikmatnya kebahagiaan dalam kehidupan ini. Kemudian kenikmatan spiritual itu akan berwujud dia berikutnya dalam bentuk kelezatan ibadah itu. Dia akan merasa ringan dalam melakukan salat, merasa ringan baginya ketika dia berpuasa, ringan saja baginya baca Quran setiap hari, berimpak, bersedekah, apapun ibadah dilakukannya tidak ada yang berat baginya. Dilakukan dengan ikhlas mata-mata karena Allah. Melalui ibadah yang dilakukan itu dia akan merasakan kedamaian, ketentraman, kenikmatan yang sangat luar biasa dirasakan dengan keimanan itu. Maka ada 3 syarat dalam hadis ini ketika seseorang ingin merasakan manisnya keimanan tadi. Apa syaratnya? Yang pertama adalah ayyakunallaha wa rasulahu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Adalah Allah dan Rasulnya lebih dicintainya dibandingkan dengan yang lainnya. Jamaah yang dirahmati Allah, ketika kita bicara cinta, cinta itu ingin memiliki dan dimiliki, kecenderungan terhadap sesuatu. Kita mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala, mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hidup ini bagi orang yang beriman, kecintaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu harus melebihi daripada cintanya terhadap dirinya, terhadap keluarganya, terhadap harta bendanya, terhadap pangkatnya, terhadap urusan dunia apapun. Harus lebih besar cintanya kepada Allah dan Rasul, dan juga termasuk berjihad di jalan Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kita tentang hal ini di dalam surah At-Taubah ayat yang ke-24. Apa kata Allah dalam firman-Nya? Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum
wa amwalun tartumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulih wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amri wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Allah mengingatkan kita, katakanlah, jika bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, istri-istrimu, kaum keluargamu, harta benda yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khawatirkan kerugiannya, tempat tinggalmu yang sangat kamu sukai, semua itu, kata Allah, lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasulmu dan berjihad di jalan Allah, maka kata Allah, fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amri, tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang yang fasik. Menurut mufassir, Allah mendatangkan keputusannya itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan azab kepada orang-orang yang lebih mencintai dunia ini dibandingkan dengan cintanya kepada Allah dan Rasul dan berjihad di jalan Allah. Jemaah rahmati Allah, oleh sebab itu kecintaan kita kepada Allah, kecintaan kita kepada Rasulullah harus melebihi daripada cinta kita selain daripada keduanya kepada apapun di kita, harta benda kita, keluarga kita, jabatan kita, pangkat kita, apapun namanya. Cinta kepada Allah dan Rasul di atas cinta segala-galanya, maka dia akan merasakan manisnya keimanan. Satu. Yang kedua, orang akan merasakan manisnya keimanan tadi adalah ketika mencintai seseorang, cinta itu tidak lain tidak bukan hanyalah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin, kaum muslimat sidang jemaah zuhur yang dirahmati Allah, sedikit kita bercerita ya, tentang kehidupan seorang ulama yang sangat saleh. Imam Al-Jauzi mengisahkan dalam kitab Al-Safat As-Safah, dikisahkan bahwa seorang ulama yang soleh, Abu Usman Al-Hirri, yang usianya sudah agak tua, belum nikah. Suatu ketika disampaikan oleh jamaahnya, wahai Buya, bahasa kitanya, nikahlah Buya lagi. Ditolaknya mentah-mentah oleh Abu Usman Al-Hirri, ulama, ditolaknya. Suatu ketika datang seorang gadis padanya menyampaikan kepada Abu Usman Al-Hirri bahwa dia membuktikan cinta kepada seseorang karena Allah. Ini ceritanya. Wahai Buya, kata perempuan ini, saya sudah jatuh cinta kepada Buya. Saya tidak bisa tidur. Kemudian saya berdoa kepada Allah supaya bisa Buya bersedia menikah dengan saya. Kata Abu Usman, kalau begitu, lalu Usman bertanya, wahai perempuan, apakah kamu masih punya ayah? Ayah saya seorang tukang jahit. Kalau begitu saya akan menikahimu. Singkat cerita, ketika telah dilangsungkan pernikahan, setelah menikah itu Abu Usman mengetahui ada 3 cacat pada istrinya. Cacat pertama adalah 1, matanya buta. Cacat kedua yaitu kakinya pincang, jalannya tidak normal. Cacat yang ketiga adalah wajahnya tidak cantik, di luar ekspektasi pada umumnya. Tetapi Abu Usman memuji Allah, alhamdulillah ya Allah, telah Engkau tetapkan takdirku begini. Singkat cerita, Abu Usman suatu ketika diminta oleh istrinya tidak pergi ke pengajian pada jamaah karena menjaga perasaan istrinya, dan dia pun dicaci oleh keluarganya. Mau menikah dengan perempuan yang seperti itu, yang jelek, yang tidak sesuai dengan harapan pada umumnya orang. Tapi Abu Usman sampai bertahan 15 tahun, dan demi istrinya dia tidak pergi ke pengajian
ketika istrinya meminta mendampinginya, tidak pergi dia. Begitu dia mencintai istrinya. Kesimpulannya apa? Abu Usman, kenapa dia tidak menceraikan istrinya, tidak berpisah dengan istri walaupun dia diejek oleh keluarganya? Sejak awal dia telah berniat bahwa saya akan menikahi perempuan ini karena Allah. Jamaah rahmati Allah. Oleh sebab itu, pakailah konsep dalam kehidupan kita. Apapun yang kita cintai, kita cintai diri kita cintai keluarga kita cintai pekerjaan kita cintai jabatan kita cintai harta benda apapun milik kita, cintai semuanya karena Allah. Kalau segala sesuatu sudah kita cintai karena Allah, termasuk mencintai seseorang harus karena Allah, maka kita akan merasakan manisnya keimanan di dalam kehidupan ini. Yang ketiga, syarat ketika seseorang ingin merasakan manisnya keimanan adalah bahwa ketika dia telah pergi dari kekufuran, meninggalkan maksiat, dia membenci kekufuran itu, membenci maksiat itu, sebagaimana dia benci dirinya, dilemparkan ke dalam api neraka. Kita sebagai manusia yang tidak luput dari salah dan khilaf, mungkin kehidupan kita pernah melakukan maksiat, mungkin pernah kita melakukan dosa. Dalam Islam kita tidak boleh berputus asa. Rahmat Allah itu sangat luas, ampun Allah sangat luas. Tetapi ketika kita meninggalkan dosa, ketika kita meninggalkan maksiat, ketika kita ingin merasakan manisnya keimanan dalam hidup ini, ingin merasakan kelezatan dalam beribadah, maka kita harus benci kepada kekufuran, benci kepada maksiat. Maksudnya apa? Kita sangat membenci dan tidak pernah berniat lagi kembali kepada maksiat, kepada dosa. Kita taubat dengan taubatan nasuha, taubat yang sebenar-benarnya. Ketika ada pun godaan-godaan yang membawa kita kepada perbuatan maksiat, kepada kekufuran, dengan keimanan yang kuat kita bisa menepisnya, kita bisa membentengi diri kita, barulah kita bisa merasakan manisnya keimanan di dalam kehidupan ini. Oleh sebab itu, manisnya keimanan, kelezatan dalam beribadah, tidak semua orang bisa mencapai ini. Kenapa demikian? Karena harus memenuhi 3 syarat tadi. Pertama, ayyakunallaha wa rasulahu ahabba ilaihi mimma siwahuma, adalah Allah dan Rasulnya lebih dicintainya dibandingkan dengan yang lainnya. Kemudian yang kedua, ketika dia mencintai sesuatu, mencintai suatu itu, seseorang itu, kecuali hanya karena Allah. Yang ketiga, dia akan merasakan manisnya keimanan, lezat dalam beribadah adalah ketika dia meninggalkan kekufuran dan maksiat, dan dia benci kepada kekufuran itu, benci kepada maksiat itu, sebagaimana dirinya benci dilemparkan ke dalam api neraka. Mungkin demikian kajian kita pada waktu yang terbatas ini. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.